Ya, momentum itu akhirnya tiba karena sistem internasional akhirnya mendorong proses pembuktian bahwa Jokowi adalah seorang penguasa yang korup. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Kalau memang Jokowi itu ingin membuktikan bahwa dirinya itu tidak korup atau keluarganya tidak korup, ya biarlah Jokowi sendiri yang membuktikan apakah harta kekayaan diri dan keluarganya itu legal ataukah tidak legal. Tanyakan aja, bisa memakai kendaraan apapun lah untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini amat janggal. Atau pertama kalinya Presiden langsung merespons apa yang dilaporkan oleh sebuah lembaga, ya. Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh, Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah. Beliau lagi happy, ya kan, happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Tapi yang paling penting, saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan klarifikasi seusai memasukkan nama Joko Widodo dalam daftar pemimpin terkorup 2024. OCCRP pun mengaku tak punya bukti Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Korup apa? Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ya. Itu adalah satu pernyataan yang clear. Memang pernah saya ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali? Meskipun sudah digoyangkan, saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Pak Amin Rais. Tentu aja Pak Amin Rais itu pembenci Jokowi dan karena itu barangkali dia mengatakan itu. Tapi betul-betul orang-orang ini, dan itu orang-orang terkenal ya, ada Amin Rais, ada Rocky Gerung, ada segala macam, itu sudah menyatakan bahwa temuan OCCRP ini luar biasa. Kita lagi santai mendengar berita bahwa menurut OCCRP Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek gitu buat saya. Jadi kawanan Jokowers ini, kawan-kawan Pak Jokowi akhirnya akan tergopoh-gopoh dan terengah-engah untuk membantah reaksi dari sistem internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya para oposisi ini sudah sangat membenci Jokowi. Bagaimana tidak jelas-jelas membenci Jokowi yang tidak terbukti korupsi, seperti yang dituduhkan oleh OCCRP. Tetapi masih saja kesalahannya dicari-cari. Bahkan Amin Rais sampai mau memenjarakan Jokowi. Benar-benar sudah mendarah daging kebencian Amin Rais terhadap Jokowi. Di sini Sylvester dan Fahri Hamzah menskakmat narasi-narasi kebencian dari Amin Rais. Bahkan Fahri sampai menyatakan, kok ada ya orang yang beragama tapi kerjanya menghasut dan mengadu domba. Oke, kita lihat saja videonya bersama-sama. Ini waktunya secara sosial dan kita bersatu. Titip salam saya kepada teman-teman yang belajar agama, menurut saya ya, janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Ya. Saya mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah
karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita, sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia, menjadi negara yang dihormati. Dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi, dan itu diakui oleh OSISI ARPI bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OSISI ARPI mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Adi. Apakah kita harus memilih mereka? Tidak, kita punya jalan sendiri. Ini adalah penegasan jati diri saja. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik, ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Nah, menurut saya ini yang memerlukan komando baru. Politik kita harus punya arah yang baik.
ya, dan punya kemampuan konsolidasi untuk memiliki kekuatan. Yang kedua, saya kira konsolidasi ekonomi. Pak, tidak bisa dihindari lagi bahwa Pak Prabowo adalah titisan dari keluarga koperasi, keluarga yang memperjuangkan ekonomi rakyat, keluarga ekonomi Pancasila, dan beliau katakan berkali-kali dan bahkan terbuka menyerang ekonomi neoliberal yang memanjakan para pemilik modal dan kemudian mengizinkan pengerusakan opresi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi kepada basis-basis perekonomian rakyat. Pengusaha harus sadar, kita semua harus sadar, kita ini menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sebuah tanggung jawab sosial. Sebab di tengah orang miskin mana bisa orang kaya itu hidup tenang. Nah, komando ekonomi inilah yang sekarang ini mesti kita lihat sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif. Paling tidak Pak Prabowo hanya ingin melakukan dua hal dalam ekonomi. Berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak-acak alam ini sambil tidak mau bayar pajak, tidak mau membayar cukai, dan bahkan pejabat-pejabat melakukan korupsi di atas pesta pora sumber daya alam ini seperti yang dilakukan VOC dulu. Ini kita minta dihentikan. Yang kedua, mari kita perpendek jarak kesenjangan. Karena itulah di bidang pangan beliau menganjurkan atau membuat kebijakan agar anak-anak diberi makan bergizi sejak awal. Sebab ini ancaman. Kalau yang bergizi dengan yang tidak bergizi terlalu lebar, maka yang akan menjadi orang kaya sudah jelas. Mereka yang sejak awal itu bergizi, dan yang akan menjadi miskin adalah yang sejak awal tidak bergizi. Sebab otaknya tidak berkembang, ya, tulangnya tidak berkembang, saraf-sarafnya tidak berkembang karena kekurangan gizi. Maka diberikanlah makan gratis. Lalu setelah itu dana desa diperkuat supaya ekonomi di desa lebih bergerak. Bahkan kami sekarang di Kementerian Perumahan sedang mendesain pembangunan desa, pembangunan perumahan desa dan renovasi dari rumah-rumah desa yang melibatkan seluruhnya elemen-elemen ekonomi desa, sehingga ini akan menyebabkan tumbuhnya perekonomian di tingkat desa kita. Jadi komando ekonomi ini adalah untuk mendisiplinkan kembali kita, gotong royong kita, kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang terakhir adalah konsolidasi sosial. Saya kira orang seperti Pak Kiai tahu bagaimana umat kita, rakyat kita, bangsa kita di bawah kacau balau, ya, penuh dengan kerawanan, ya, narkoba dan sebagainya banyak sekali. Pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat. Kita harus punya nuklir. Kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Nah, kesadaran ini yang harus kuat di kita sekarang ini, memasuki tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati dan kita gaungkan supaya ayo mari kita bersatu. Tidak ada niat dari pemerintah Pak Prabowo untuk mempersulit rakyat. Kemarin Pak Prabowo sampai berjam-jam di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk mengadilkan ekonomi. Yang menikmati ekonomi yang besar sebaiknya mendapatkan pajak yang lebih besar. Tetapi kepada rakyat yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar, ya. Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat, dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya sengaja mengantarkan ini supaya ini menjadi narasi pembuka tahun baru kita, sehingga kita betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia sekarang ini menjadi negara yang aman, yang tertib, yang damai. Dan karena itulah banyak hal yang kita bisa lakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kita bahwa Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri, tapi pemain global. Dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya Republik ini. Indonesia menciptakan Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya adalah cita-cita besar bangsa kita.